Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang teori Mendel. Genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Gregor Johann Mendel tahun 1822 sampai 1884 menyilangkan kacang ercis, kemudian hasil persilangan diamati. Mendel melakukannya selama 12 tahun. Alasan Mendel memilih kacang ercis sebagai bahan percobaan adalah: 1. Memiliki pasangan sifat beda yang mencolok. 2. Melakukan penyerbukan sendiri. 3. Mudah dilakukan penyerbukan silang. 4. Waktu yang diperlukan untuk menghasilkan keturunan cepat. 5. Mempunyai keturunan banyak. Dari hasil yang diperolehnya, Mendel menyusun beberapa hipotesis. Yang pertama, setiap sifat pada organisme dikendalikan oleh satu pasang faktor keturunan, satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. 2. Setiap pasang faktor keturunan menunjukkan bentuk alternatif sesamanya, misalnya tinggi atau rendah, bulat atau keriput, kuning atau hijau. Kedua bentuk alternatif ini disebut alel. Sekian dari saya. Hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 dikenal juga dengan hukum segresi. Pada pembentukan gen kedua yang merupakan sepasang. Hukum ini berlaku dengan persilangan. Secara garis besar, hukum ini mencakup tiga pokok. 1. Gen memiliki bentuk-bentuk alternatif. 2. Setiap individu membawa sepasang gen. 3. Jika sepasang gen ini merupakan dua alia yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan selaku pemateri bernama Irfan akan memaparkan materi yang diberikan kelompok saya. Hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 dikenali juga dengan hukum segregasi, menyatakan pada pembentukan gamet kedua, gen yang merupakan pasangan yang dipisahkan dalam dua sel anak. Hukum ini berlaku untuk persilangan monohibrid, persilangan dengan satu sifat berbeda. Secara garis besar, hukum ini cukup tiga pokok. 1. Gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi dengan karakter. Ini adalah konsep mengenai dua macam alen. Alen sensitif tidak selalu nampak dari luar, dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya W dan dalam gambar. Dalam alen dominan nampak dari luar, dinyatakan dengan huruf besar, misalnya R. 2. Setiap individu membawa sepasang gen, satu dari dua jantan, misalnya W2 dalam gambar di samping, dengan satu dari tentuk betina, misalnya R2 dalam gambar di samping. 3. Jika sepasang gen ini merupakan dua alen yang berbeda, alen dominan akan selalu berdepresi secara visual dari luar. Alen resisif yang tidak selalu tetap akan dirasakan pada gamet yang dibentuk pada turunannya. Mendel 2. Hukum Mendel 2 dikenal dengan hukum independen statement yang menyatakan bila dua individu berbeda satu dengan yang lain dalam dua pasangan sifat atau lebih, maka diturunkannya sifat yang sepasang itu tidak bergantung pada sifat pasangan lainnya. Hukum ini berlaku untuk persalinan hibrid dua sifat beda atau lebih. Perilisan sifat
atau yang dikenal dengan hereditas merupakan suatu pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut dengan genetika. Pewarisan sifat dapat ditentukan oleh kromosom dan gen. Teori tentang pewarisan sifat sebagai berikut. 1. Teori embrio. Teori ini dikemukakan oleh William Humphrey pada tahun 1578 sampai dengan 1697 yang menyatakan bahwa semua hewan berasal dari telur. Pernyataan ini diperkuat oleh Rainer de Graaf pada tahun 1641 sampai dengan 1673. Peneliti pertama yang mengenal bersatunya sel sperma dengan sel telur yang akan membentuk embrio. Rainer de Graaf menyatakan bahwa ovarium pada burung sama dengan ovarium pada kelinci. 2. Teori performasi. Teori ini dikemukakan oleh Jan Sweetmerdan pada tahun 1637 sampai dengan 1689 yang menyatakan bahwa telur mengandung semua generasi yang akan datang sebagai miniatur yang telah terbentuk sebelumnya. 3. Teori epigenesis embriologi. Teori ini dikemukakan oleh C.F. Waugh pada tahun 1738 sampai dengan 1794 yang menyatakan bahwa ada kekuatan vital dalam benih organisme dengan kekuatan ini menyebabkan pertumbuhan embrio menurut pola perkembangan sebelumnya. 4. Teori plasma Nurva. Teori ini dikemukakan oleh J.B. Lamarck pada tahun 1744 sampai dengan 1829 yang menyatakan bahwa sifat yang terjadi karena regangan dari luar lingkungan terhadap struktur fungsi organ yang diturunkan pada generasi berikutnya. Teori epigenesis. Teori ini dikemukakan oleh C.R. Darwin yang menyatakan bahwa setiap bagian tubuh dewasa menghasilkan benih-benih kecil yang disebut gemula. 6. Teori telegani. Teori ini dikemukakan oleh M.S. Hitchcock yang menyatakan bahwa spermatozoa sebagai Oke, saya akan menjelaskan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu percobaan hukum Mendel 1 dan 2. Yang pertama, hukum Mendel 1. Persilangan homohibrid dominan penuh. Persilangan dua individu dengan satu sifat beda menurunkan sifat dominan apabila sifat keturunannya sama dengan salah satu sifat induknya. Contohnya itu perkawinan silang antara tanaman biji bulat disimbolkan dengan B besar dengan biji keriput yang disimbolkan dengan B kecil. Maka B besar atau tanaman biji bulat dominan terhadap B kecil atau biji keriput yang akan menghasilkan rasio fenotipnya 3:1 untuk biji bulat dan biji keriput. Mungkin cara kerjanya bisa dilihat pada makalah kami. Yang kedua itu hukum Mendel 2, yaitu persilangan dihibrid, yaitu perkawinan silang dengan dua sifat yang berbeda. Contohnya itu tanaman berbunga merah rasa manis disimbolkan M besar, T besar disilangkan dengan tanaman bunga putih rasa asam M kecil, disimbolkan M kecil, T kecil, di mana bunga merah rasa manis dominan.
yang akan menghasilkan rasio fenotipnya 9:3:3:1 untuk tanaman berbunga merah rasa manis dan tanaman bunga putih rasa asam yang juga menghasilkan rasio genotip itu 1:2:1 atau M besar T besar banding M besar T besar T kecil banding M besar T kecil. Yang kedua, rasio genotipnya 2:4:2 atau M besar M kecil T besar banding M besar M kecil T besar T kecil banding M besar M kecil T kecil. Yang ketiga, rasio genotipnya 1:2:1 atau M kecil T besar banding M kecil T besar T kecil banding M kecil T kecil. Itu hasil dari persilangan antara tanaman berbunga merah rasa manis dan tanaman bunga putih rasa asam. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itulah materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya adalah hukum pewarisan Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan Persilangan Tanaman. Hukum ini terdiri dari dua bagian, yaitu hukum pemisahan atau segregation dari Mendel, juga dikenal sebagai hukum pertama Mendel, dan hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment dari Mendel, juga dikenal sebagai hukum Mendel. Hukum kedua Mendel. Baik, mungkin itulah dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.